Naam, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pada siang hari ini, hari Senin 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, bertepatan 28 Oktober 2024 Masehi. Kita melanjutkan pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman, karangan Imam Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita mulai dari At-Tanbihun. Naam, tulisan ini Syekh tulis sebagaimana disebutkan pada catatan kaki di sini. Hadat tanbihu ja'alahu syekhu rahimahullah ala ghilafil mujalladil awal. Ya, tulisan ini ditaruh di depan cover. Naam, di cover tafsir yang Syekh tulis. Nah, maka kita mulai dari tulisan beliau ini. Qala rahimahullah, i'lam anna tariqati fi hadha tafsiri anni adhkuru 'inda kulli ayatin ma yahduruni min ma'aniha. Ya, ketahuilah bahwasannya metodeku dalam kitab tafsir ini bahwasannya akan aku sebutkan pada setiap ayat, naam, tafsirnya, ma yahduruni min ma'aniha, makna-makna ayat tersebut yang ada dalam benakku. Wala aktafi bidzikri ma ta'alluqi, naam, ma ta'allaqa bil mawadhi'is sabiqati an dzikri ma ta'allaqa bil mawadhi'i al-lahiqati. Nah, kemudian kata Syekh, ketika ayatnya itu terulang-ulang, maka Syekh tidak mencukupkan naam dengan menyebutkan tafsir yang telah beliau sebutkan. Namun beliau akan mentafsirkan lagi ayat tersebut sesuai ma yahduruni, naam, yang Syekh mampu. Qala li anna Allah wasafa hadzal kitab annahu mathani. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensifati kitab ini Al-Qur'an bahwasannya ia sebagai mathani yang berulang-ulang. Ya, ini ada di dalam surat Az-Zumar. Nah, disebutkan di sana di ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ahsanal hadis, perkataan yang terbaik, yaitu kitaban Al-Qur'an, mutasyabihan mathani, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, mathani. Maka na'am, kata Syekh, tutanna fihi al-akhbaru wal qasasu wal ahkamu. Na'am. وجميع المواضع النافعة لحكم عظيمة. Nah, di dalam Al-Quran tersebut terdapat al-akhbar, kabar-kabar, wal qasas, cerita-cerita, kisah-kisah, wal ahkam, hukum-hukum, tuthanna, yang terulang-ulang. Wajami'ul mawadhi'in nafi'ati. Nah, dan seluruh jami'ul mawadhi', seluruh tema yang bermanfaat diulang. Kenapa? Lihikamin azimatin, karena hikmah-hikmah yang agung. Wa amara bitadabburihi jami'ahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentadabburi semuanya. Nah, ketika ayat itu terulang, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan cukup
yang satu saja, yang terulang tidak perlu, tidak. Namun amara bitadabburi jami'ahu. Semuanya tetap ditadabbur walaupun terulang-ulang. Kenapa? Lima fi dzalika min ziyadatil ulumi wal ma'arifi wa salahil zahiri wal batini wa islahil umuri kulliha. Ya, karena di dalam naam hal tersebut mengandung naam peningkatan ilmu min ziyadatil ulumi wal ma'arif dan juga pengetahuan, ya, juga memperbaiki as-salah al-zahir wal batin, memperbaiki lahir dan batin, serta memperbaiki islah al-umuri kulliha, memperbaiki seluruh perkara-perkara. Nah, demikian kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran seluruhnya, baik itu yang terulang, ulang maupun yang tidak. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, Muqaddimatul Muallif, pendahuluan dari Asy-Syaikh As-Sa'di. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqana al-fariqa bainal halali wal harami wasu'ada'i wal ashqiya'i wal haqqi wal batili. Segala puji hanya milik Allah, alladzi yang anzala ala 'abdihi al-furqana al-fariqa, yang Naam telah menurunkan terhadap hambanya, yakni Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan kepada beliau Al-Furqan, pembeda, Al-Fariqa, yang membedakan antara al-halali wal haram, yang halal dan dengan yang haram. Wasu'ada'i wal ashqiyai, membedakan antara kebahagiaan dan juga kesengsaraan, wal haqqi wal batili, membedakan kebenaran mana yang kebenaran, mana yang kebatilan. Wa ja'alahu bi rahmatihi hudan linnasi umuman wa lil muttaqina khususan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini na'am sebagai hudan, petunjuk, linnasi umuman, sebagai petunjuk untuk manusia secara umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an birahmatihi, dengan rahmatnya, menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia secara umum. Walil muttaqina khususan, dan bagi orang-orang yang bertakwa secara khusus. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk seluruh manusia, bagi mereka yang ingin jalan keselamatan, kebenaran, maka inilah sudah datang Al-Quran. Namun di antara mereka ada yang menolak dan ada yang menerima. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini disebutkan walil muttaqina khususan, karena mereka lah yang mengambil petunjuk Al-Quran ini. Min dhalalil kufri wal ma'asi wal jahli ila nuril imani wat taqwa wal ilmi. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menjadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk dari kesesatan, kekufuran, kemaksiatan, kebodohan menuju cahaya keimanan, ketakwaan dan juga ilmu. Wa anzalahu shifaan lis-suduri min amradhi syubuhati wasyahawati. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifaan, sebagai obat penawar bagi dada manusia dari amradhi syubuhati wa syahwat, berbagai macam penyakit syubuhat dan syahwat, ya, syubuhat keraguan, kerancuan dalam agama ini, wa syahwat dan juga hawa nafsu. Wa yahsulu bihil yaqin wa yahsulu bihil yaqinu wal ilmu fil matalibil aliyat, dan dengan Al-Qur'an juga kita akan
meraih keyakinan, keimanan, dan juga ilmu fil matalibi al-aliyat. Naam, dalam perkara-perkara yang tinggi. Wa shifaan lil abdani min amradiha wa ilaliha wa alamiha wa saqamiha. Tidak hanya bagi hati, namun juga bagi jasad-jasad manusia ini. Di dalam Al-Quran terdapat obat, naam dari berbagai macam penyakit, naam gangguan-gangguan, rasa sakit dan sebagainya. Wa akhbaru annahu la raiba fihi wa la syakka biwajhin minal wujuh. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasannya di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, kerancuan dari segala sisinya. Kenapa? Wadzalika listimalihi 'alal haqqil 'azimi fi akhbarihi. Ya karena Al-Quran itu mengandung kebenaran, kebenaran secara mutlak dalam akhbarihi, dalam kabar-kabarnya, berita-beritanya, perintah-perintahnya, awamirihi, dan juga nawahihi, dan juga dalam larangan-larangannya. Semuanya mengandung kebenaran. Wa anzalahu mubarakan fihi khairul kathiru wal ilmul ghaziru wal asraru al badi'atu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an juga berbarokah. Apa itu? Yani fihil khairul katsir. Di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Wal ilmul ghazir. Dan ilmu yang deras. Nah, wal asrar al badi'ah. Dan juga rahasia-rahasia yang indah. Wal matalib ar-rafi'ah. Dan juga tujuan-tujuan yang mulia. فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة فسببها الاهتداء به واتباعه. Maka setiap berkah, setiap barokah dan kebahagiaan yang didapat di dunia dan di akhirat itu semua disebabkan fasababuha al-ihtida'u bihi wattiba'uhu. Ya, karena mengambil petunjuk dan juga mengikuti dari kitab ini. Wa akhbara annahu musaddiqun wa muhaiminun 'ala al-kitabis sabiqati. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, nah mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu musaddiq, musaddiq, nah, membenarkan dan juga muhaimin sebagai penjaga atau apa itu acuan kebenaran terhadap apa? Alal kutubis sabiqati, terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sebagai hakimnya. Maka fama yashhadu lahu fahuwal haq wa ma raddahu fahuwal maradud. Maka apa yang dibenarkan oleh Al-Qur'an maka itu benar. Adapun yang dibantahnya maka itu salah. Nah, li'annahu tadammanaha wa zada 'alaiha. Karena di dalam Al-Qur'an, na'am, terdapat kitab-kitab sebelumnya. Yani Al-Qur'an mengandung isi-isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya wa zada 'alaiha. Bahkan, na'am, terdapat tambahan. Wa qala ta'ala fihi yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, nah,
kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya, menunjukkan apa? Subulas salam. Allah akan menunjukkan jalan keselamatan. Fahuwa hadin lidaris salami mubayyinun li tariqil wusuli ilaiha wa hathun 'alaiha. Maka Al-Quran ini adalah petunjuk hadin yang menunjuki, naam, yang mengantarkan kepada dar salam, rumah kedamaian, keselamatan, yakni al-jannah, surga. Mubayyinun li tariqil wusuli ilaiha, menjelaskan jalan menuju ke sana, ke surga. Wahathun 'alaiha, juga menghasung untuk ke sana, ke surga. Kashifun 'anit tariqil musilati ila daril alami wa muhadzirun anha. Nah, Al-Quran juga menjelaskan mana saja jalan yang bisa mengantarkan menuju, nah, dar al-alam, rumah kesengsaraan, yakni an-nar, jahannam, wal billah, wa muhadzirun anha. Al-Quran juga memperingatkan kita dari an-nar, darul al-alam. Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan tentang Al-Quran ini. Qala ta'ala mukhbiran anhu, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Nah, Allah berfirman, sebuah kitab. Nah, inilah kitab uhkimat ayatuh, yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi. Thumma fussilat, kemudian dijelaskan secara terperinci. Min ladun hakimin khabir, yang diturunkan dari sisi Allah, Hakim Khabir, yang maha bijaksana lagi maha teliti. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fabayyana ayatahu akmala tabyinin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an ini dengan penjelasan yang sangat sempurna. Watqanaha ayya itqanin. Naam, menjelaskannya dengan sangat baik. Fafassalaha bitabyinil haqqi, na'am, minal batili warusydi minal dhalali. Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan dengan sangat rinci mana itu al-haq, yang kebenaran, mana itu yang kebatilan, warusydi minal dhalal, mana yang jalan yang lurus dan juga mana yang jalan sesat. Tafsilan kasyifan lil lubsi, dengan penjelasan perincian yang sangat jelas, sehingga menjelaskan, menghilangkan kesamaran. Likaunihi sadiran min hakimin khabir, ya karena Al-Quran itu bersumber dari yang maha bijaksana lagi maha teliti. Fala yukhbiru illa bisidqi wal haqi wal yaqin. Maka mustahil sebuah, naam, zat yang maha bijaksana dan maha teliti ini mengabarkan kecuali atas, naam, didasari dengan kebenaran, al-haq, dan juga kepastian. Wala ya'muru illa bil adli wal ihsani wal bir. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kecuali dengan keadilan, wal ihsan, kebaikan, wal bir, dan juga kebajikan. Wala yanha illa 'anil madarri ad-diniyati wad dunyawiyah. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melarang kecuali pada perkara-perkara yang membahayakan, membahayakan dunia maupun membahayakan akhirat.
وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه مجيد. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'an, kemudian mensifatinya dengan sifat majid yang mulia. Wal majid, sebuah kemuliaan itu adalah syi'atul awsafi wa 'azamatiha. Nah, luasnya sifat-sifat dan juga besarnya. Wa dzalika li syi'ati ma'anil Qur'ani wa 'azamatiha. Nah, diberi sifat al-majid karena makna-makna Al-Quran itu sangat luas dan juga agung. Allah Subhanahu wa taala juga mensifatinya dengan dzikr wa wasafahu bi annahu dzikr, sang pengingat, ya. Apa itu? Ayutadzakkaru bihil ulumil ilahiyah wal akhlaq al jamilah wal a'mal as salihah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati dzikr, yakni yutadzakkar bihil ulumu al-ilahiyyah al-ilahiyyatu. Nah, mengingatkan tentang ilmu keilahiyah, nah, tentang tauhid uluhiyah, dan juga mengingatkan tentang akhlak, budi pekerti yang indah, dan juga nah, amalan-amalan kebaikan. Wa ta'adza bihi man yakhsha. Allah Subhanahu Naam, Al-Quran juga memberikan wejangan atau Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang takut kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga naam mensifati Al-Quran ini. Wa qala ta'ala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya, naam, Al-Quran berupa Al-Quran berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti. Fa'anzalahu bihadzal lisani lina'qilahu wa natafahhamahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa ini, bahasa Arab, agar kita mempelajarinya dan memahaminya. Wa amarana bitadabburihi wa tafakkur fihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburinya, wa tafakkuri fihi, memikirkannya, bertafakkur, wal istinbat li'ulumihi, mengeluarkan ilmu-ilmunya. Wa madzaka illa lianna tadabburahu miftahu kulli khairin. Ya, hal ini disebabkan karena mentadabburi Al-Quran adalah kunci dari segala kebaikan. Muhassilun lil ulumi wal asrari, menghasilkan naam berbagai ilmu dan juga rahasia. Falillahil hamdu wa syukru wa thana'u, maka segala puji dan sanjungan serta rasa syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala kitabahu hudan wa shifaan wa rahmatan wa nuran, yang telah menjadikan kitabnya ini sebagai petunjuk dan juga penawar, dan wa nuran sebagai rahmah, sebagai cahaya, wa tabsiratan wa tadhkiratan, juga sebagai naam petunjuk dan pengingat, wa barakatan dan berkah, wa hudan wa busyran lil muslimin, sebagai hidayah dan juga kabar gembira bagi kaum muslimin. فإذا علم هذا علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء به والاهتداء بها. Nah,
Setelah kita mengetahui semua ini, bahwasanya Al-Quran ini mengandung berbagai macam kebaikan, ya, naam, hidayah, sebagai kabar gembira, sebagai pengingat, rahmah, cahaya, berkah, maka naam wajib bagi setiap yang mukallaf, yakni manusia, untuk ma'rifah ma'anihi, mengetahui makna-makna Al-Quran wal ihtidai bihi biha. Nah, dan juga menjadikannya sebagai petunjuk. Wa kana haqiqan bil 'abdi an yabdula juhdah. Maka sudah sepantasnya bagi seorang hamba untuk mencurahkan nam segenap kemampuannya, wa yastafrigha wus'ah, nam, dan juga mengerahkan waktunya fi ta'allumihi wa tafahumihi, untuk mempelajari Al-Quran, memahaminya bi aqrabit turuqil musilah ila dhalik. Nah, dengan cara yang paling mendekatkan kepada itu. Nah, demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.